Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kita akan melanjutkan seri video tentang penginputan rapor SMK versi 7, tepatnya versi 703. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara penginputan rapor SMK untuk ke-13 revisi yang biasanya terdapat pada kelas 11 dan kelas 12. Pertama-tama kita buka browser yang akan kita gunakan, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Mozilla, Firefox atau browser lain yang biasa kita gunakan. Kemudian pada bagian penginputan alamat, kita isikan alamat IP yang diberikan oleh admin rapor SMK di sekolah kita, atau bisa menggunakan alamat URL tertentu bagi sekolah-sekolah yang sudah mengonlinekan rapornya. Nah, di sini kita isikan alamatnya rapor smkn 02.sch.id. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama kita isi alamat email atau username yang sudah dibagikan oleh admin rapor. Dalam hal ini saya contoh menggunakan akun saya. Kemudian tahun pelajaran kita isi, kita pilih 2023-2024 ganjil sesuai dengan semester yang sedang berjalan sekarang. Kita tutup. Nah, mata pelajaran yang tampil di sini adalah mata pelajaran yang kita ampuh. Jika terdapat ketidaksesuaian, misalnya kurang, maka bisa dilaporkan ke admin rapornya untuk dilakukan mapping lebih lanjut. Ya, yang pertama-tama kita ke bagian referensi, kemudian langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita cari tujuan pembelajaran, kita cari KD yang kita ajarkan pada semester saat ini. Misalnya sebagai contoh di sini saya menggunakan KD mengevaluasi filan, di mana terdapat beberapa tujuan pembelajaran di dalamnya. Di sini misalnya ada menyimpulkan filan, menilai filan, membandingkan filan, dan menghubungkan filan. Nah, ini juga nanti bisa kita tambahkan jika tujuan pembelajaran tersebut tidak terdapat di sini. Caranya dengan pertama kita tambah data, kemudian kita pilih kelas, kemudian rombongan belajar yang kita ajarkan, kemudian mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, bagian kompetensi ini kita memilih antara nilai pengetahuan atau keterampilan yang akan kita tambahkan. Misalnya pengetahuan, kemudian kompetensi dasar yang tadi kita ajarkan di kelas. Misalnya sebagai contoh di sini mengevaluasi filan. Nah, kita tinggal mengunduh template yang ada. Kita klik unduh template. Nah, templatenya akan terdownload dan kita buka. Nah, template yang ada ini tinggal kita isikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita masukkan ke dalam rapor, atau yang akan muncul deskripsinya di dalam rapor. Misalnya di sini saya contohkan S1, ini contoh saja. Nah, ini tujuan-tujuan pembelajaran ini akan masuk pada kompetensi dasar mengevaluasi filan pada jaringan. Jadi berapa yang kita isikan di sini, maka akan muncul pada bagian tujuan pembelajaran tadi. Sekarang kita simpan, kemudian kita kembali ke sini, kemudian klik browse, kemudian kita upload yang tadi kita buat. Open. Nah, berhasil. Nah, harusnya
tujuan pembelajaran tadi sudah muncul di sini. Kita cek terlebih dahulu, ini ada S3, S1, S2 pada kompetensi dasar mengevaluasi film. Jadi pada saat kita menambahkan data, jangan sampai kita salah dalam menambahkan atau memilih KD yang akan kita tambahkan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini jangan sampai kita salah memilih kompetensi dasarnya. Oke. Nah, bagaimana jika misalnya KD yang kita ajarkan tidak terdapat di sini? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita masuk pada menu kompetensi dasar, kemudian kita cari nama KD-nya, misalnya Filan. Nah, akan muncul semuanya, dan kita pastikan di sini statusnya aktif. Jika statusnya nonaktif, maka kita bisa mengaktifkannya dengan cara memilih aksi kemudian aktifkan. Jadi berapa KD yang akan kita masukkan dengan status nonaktif, tinggal diaktifkan saja. Jika ternyata tidak terdapat di sini, maka kita bisa menambahkan datanya. Pilih administrasi infrastruktur. Nah, silakan kompetensi dasarnya apa, kemudian deskripsinya apa. Tinggal disimpan. Ini hanya dilakukan hanya jika tujuan pembelajaran di sini KD-nya tidak tampil. Tapi jika sudah, maka kita bisa mengabaikan langkah tadi. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih tujuan pembelajaran yang akan kita pilih. Misalnya tadi saya KD yang pertama adalah mengevaluasi Filan. Nah, untuk memasukkan tujuan pembelajaran ini sehingga bisa dimasukkan nilainya ke dalam deskripsi, maka tinggal pilih mapping rombel. Sama dengan ini, silakan KD tujuan pembelajaran yang ingin dimasukkan, maka tinggal klik mapping rombel, maka otomatis akan masuk ke dalam menu nilai akademik. Saya kira ini saja yang kita bisa kerjakan pada bagian tujuan pembelajaran. Intinya adalah kita pilih KD-nya, kemudian pilih cari tujuan pembelajaran yang sesuai, kemudian kita klik mapping rombel. Jika tidak ada, maka kita bisa menambahkan datanya pada bagian tambah data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika bagian tujuan pembelajaran sudah selesai, maka kita bagian ke menu bobot penilaian yang ini sebenarnya kita abaikan saja. Kita biarkan di sini bobot penilaiannya satu-satu. Kita langsung masuk ke nilai akademik. Nah, di bagian nilai akademik di sini ada dua, ada asesmen sumatif jika kita ingin menilai secara komprehensif, secara menyeluruh, atau kita bisa langsung ke nilai akhir. Nah, kita pilih saja nilai akhir karena semester sebelumnya kita menilai dengan menggunakan nilai akhir. Pertama kita pilih tingkat kelas 11, reguler, kemudian rombongan belajar, kelas 11, mata pelajaran administrasi infrastruktur, atau disesuaikan dengan mata pelajaran kita masing-masing. Bentuk penilaian adalah nilai akhir. Nah, di sini deskripsi tujuan pembelajaran yang muncul adalah deskripsi tujuan pembelajaran yang kita sudah inputkan pada bagian tujuan pembelajaran. Semakin banyak kita input, maka semakin banyak deskripsi yang akan tampil di sini.
Jadi yang harus kita isi, pertama kita pilih siswanya terlebih dahulu. Kita lihat siswanya, misalnya sebagai contoh di sini Alif Ahmad Anugrah. Nah, nilai akhirnya berapa? Kita isikan. Misalnya di sini contoh 80. Kemudian tujuan pembelajarannya pada menilai VLAN pada jaringan apakah sudah tercapai atau belum. Jika tercapai, maka kita pilih tercapai dengan mengklik tanda panah kecil ini. Jika tidak tercapai, maka kita pilih tidak tercapai. Begitupun di bagian tujuan pembelajaran selanjutnya. Jika ingin terjadi kesalahan, maka kita bisa mengklik hapus untuk kemudian dilakukan perbaikan. Dipilih kembali, misalnya tercapai. Nah, pilihan kita ini akan muncul pada capaian kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang tercapai akan masuk ke dalam kompetensi yang tercapai, dan kompetensi yang tidak tercapai akan masuk pada kompetensi yang masih perlu untuk ditingkatkan. Jadi pengisian untuk bagian ini hanyalah mengisi nilai, kemudian isi ketercapaian kompetensi. Ya, itu saja. Jika sudah selesai, maka kita klik simpan pada bagian bawah. Kita klik simpan, maka tampil berhasil simpan jika nilainya sudah berhasil. Nah, jika nilai akhir sudah diisi, maka pada bagian capaian kompetensi otomatis akan ada nilainya, yang saya sebut sebagai nilai default atau nilai bawaan. Nah, ini adalah nilai bawaan yang tadi kita isikan pada nilai akhir. Kita masih bisa melakukan pengisian kembali, misalnya terdapat diksi atau kata-kata yang kurang sesuai, kita bisa menyesuaikannya di sini. Nah, ini isinya pada bagian kompetensi yang sudah dicapai. Nah, pada nilai akhir tadi, jika kita mengisikan kompetensi, ada kompetensi yang tidak tercapai, maka akan terisi kompetensi yang perlu ditingkatkan. Saya reset terlebih dahulu. Nah, ini tadi tidak tampil ini. Nah, nilai yang karena tadi saya rubah menjadi kompetensi yang tidak perlu, ada tadi kompetensi yang tidak tercapai, maka kompetensi yang tidak tercapai tersebut muncul pada kolom ini, yaitu kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, maka kita bisa melakukan perubahan-perubahan di sini jika terdapat kata-kata yang tidak sesuai. Saya tambahkan kata-katanya. Nah, ini jika kita simpan, ada simpan menu bagian bawah, maka inilah yang akan tampil di bagian rapor. Maka nilai ini akan tampil di rapor peserta didik. Bagaimana jika terdapat kesalahan? Jika terdapat kesalahan penginputan, maka kita bisa mengklik harusnya Nah, jika terdapat kesalahan, maka kita bisa mengklik reset capaian kompetensi. Nah, konsekuensinya jika kita mengklik reset capaian kompetensi, maka dia akan kembali pada tampilan sesuai isian nilai akhir. Jadi deskripsinya yang sudah kita edit sedemikian rupa akan kembali pada tampilan awal sebagaimana yang kita isi pada nilai akhir. Jadi tambahan-tambahan seperti ini itu akan hilang. Misalnya di sini saya coba reset capaian kompetensi.
Nah, maka tambahan kata-katanya tadi sudah tidak ada lagi. Artinya dia kembali pada pengisian nilai akhir atau nilai default bawaan yang kita sudah isikan pada nilai akhir. Jadi itulah kurang lebih pengisian capaian kompetensi. Tapi jika kita tidak ingin melakukan perubahan, ya sebenarnya cukup mengisikan cukup menyimpan saja. Kita lihat nilainya sesuai, deskripsi sudah sesuai, maka kita tinggal menyimpan pada bagian bawah. Nah, setelah capaian kompetensi, maka kita isikan pada penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan secara opsional oleh guru dan direkomendasikan untuk diisi pada mata pelajaran PKN dan mata pelajaran agama, dan wajib diisi untuk mata pelajaran oleh wali kelas, oleh wali kelas, karena pengisian oleh wali kelas itulah yang akan tampil pada rapor peserta didik dengan memperhatikan penilaian sikap dari guru-guru lain. Jadi jika ingin diisi, silakan diisi pada bagian tambah data. Kemudian ini adalah dimensi-dimensinya: bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, perkembangan, dimensi kreatif, gotong royong. Ya, ini adalah unsur P5. Tingkat kelas 11, rombongan belajar kelas 11 TKJ. Nama peserta didiknya siapa yang akan kita nilai, misalnya Alif tadi. Kemudian karakter apa yang akan kita tambahkan, dan kapan perilaku karakter tersebut kita lihat pada siswa. Misalnya siswa bertindak jujur dengan misalnya mendapatkan uang kemudian mengembalikan kepada yang memiliki. Nah, kejadian tersebut bisa kita rekam tanggalnya, misalnya tanggal 10. Kemudian dimensi sikap apa yang kita lihat pada sikap tersebut, misalnya apa ini? Misalnya berakhlak pada manusia, berarti kita ambil ini. Nah, dimensi sikap apa? Misalnya beriman dan bertakwa. Kemudian elemen sikapnya berarti berakhlak pada manusia karena telah bersikap jujur. Kemudian pilih opsi sikap positif. Kemudian sikap, misalnya yang bersangkutan berperilaku jujur dengan mengembalikan uang temannya yang didapat. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti penilaian sikap ini akan masuk ke wali kelas dan tidak langsung masuk ke rapor peserta didik. Nanti wali kelas yang akan menyimpulkan dari berbagai macam inputan guru mata pelajaran, simpan misalnya. Nah, ini akan masuk ke dalam kepada wali kelas. Oke. Nah, berikut adalah contoh catatan sikap yang barusan kita isi, dan beginilah tampilannya yang akan tampil pada menu wali kelas. Jadi dia akan tampil sebagai rekomendasi catatan yang dimasukkan wali kelas untuk tampil pada rapor peserta didik. Nah, misalnya seperti contoh tadi ini, nama guru yang mengisi, kemudian dimensi sikap yang isikan adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen sikap, akhlak kepada manusia, catatan sikap. Nah, ini yang tadi kita isikan. Nah, berapa guru yang mengisikan, maka semuanya akan tampil di sini sesuai dengan siswa yang diisikan dimensi sikapnya. Jadi misalnya ada 10 yang mengisikan atas nama Alif Anugrah, maka 10 catatan 10 guru tersebut akan tampil di sini sebagai
referensi wali kelas mengisi catatan sikap siswa tersebut. Nah, jika sudah selesai, maka berarti penginputan untuk guru mata pelajaran sudah selesai. Nah, tetapi jika memiliki beberapa mata pelajaran, berarti silakan kita isi beberapa mata pelajaran tersebut dengan urutan seperti tadi. Yang pertama, mengisi tujuan pembelajaran, kemudian memastikan tujuan pembelajaran berdasarkan KD yang diajarkan itu sudah ada. Untuk melihat KD-nya bisa dilihat di RPP masing-masing kalau biasanya. Kemudian mengisi nilai ekstra, mengisi nilai akhir. Nah, diisi, kemudian tercapai atau tidak tercapai, silakan diisi semuanya. Kemudian selanjutnya adalah capaian kompetensi. Apa yang diisi di nilai akhir akan masuk kepada bagian capaian kompetensi. Nah, pengisian tadi akan masuk di sini. Nilai yang tercapai akan masuk kepada kolom kompetensi yang sudah dicapai. Nilai yang tidak tercapai akan masuk pada kolom kompetensi yang perlu ditingkatkan. Kita masih bisa melakukan perubahan-perubahan di sini, misalnya melakukan perbaikan kata-kata atau diksi untuk menyesuaikan kata-kata yang sesuai untuk masuk pada rapor peserta didik. Jika terdapat kesalahan, jika sudah selesai maka kita simpan. Jika sudah terdapat kesalahan maka kita bisa mengklik di bagian atas ini. Di sini tidak muncul karena tidak ada perubahan. Di sini akan muncul reset, tombol reset berwarna merah. Nah, kita bisa mengkliknya, maka semua nilai akan kembali ke nilai awal pada nilai akhir. Jadi semua editan kita akan menghilang dan kembali pada tampilan awal. Kemudian yang terakhir ada nilai sikap. Nilai sikap P5. Nilai yang kita lihat bisa berupa nilai sikap positif atau nilai sikap negatif yang kita rekam pada saat kita melihat anak-anak melakukan perilaku tertentu. Saya kira ini saja untuk penginputan nilai K13 versi revisi, dan kita akan melanjutkan ke seri video selanjutnya. Terima kasih.